Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak, kita akan lanjutkan di pembelajaran SPE dan PSR di kesempatan ini. Terakhir kita sudah berbicara atau sudah membahas tentang memasang satu buah lampu dengan dua buah push button, dan instalasi yang sudah dipasang pada saat itu adalah instalasi untuk katakanlah instalasi power dan instalasi power supply. Sementara instalasi untuk atau katakan sebagai softwarenya belum kita bahas. Hari ini kita akan coba membahas tentang softwarenya. Sekali lagi, software itu yang digunakan adalah CX Programmer. Jadi kalau Anda sudah memiliki software CX Programmer yang sudah terinstall dengan laptop atau komputer Anda, itu sudah bisa digunakan. Meskipun misalnya belum bisa koneksi ke PLC, tapi untuk belajar programming, untuk nge-save hasil desain program, itu sudah bisa. Hanya tidak bisa ditransfer ke PLC kalau belum bisa terjalin komunikasi antara PLC dengan komputer atau laptop Anda tersebut. Nah, hari ini kita akan bicara tentang softwarenya pada CX Programmer. Waktu kelas 2 kita sempat mempelajari tentang gambar power dan gambar kendali pada sebuah sistem instalasi listrik permesinan, ya, baik itu berupa motor listrik maupun pneumatik dan hidrolik. Mungkin pneumatik dan hidrolik belum sempat kita bahas, nanti kita akan coba bahas di kelas 3 ini. Mungkin kalau Anda masih ingat ada gambar power dan gambar kendali. Nah, pada kesempatan ini memasang satu buah lampu dengan dua buah push button, ya. Jadi gambar kendalinya kira-kira seperti ini. Saya tidak menggunakan dulu thermal overload relay dan atau MCB gitu ya. Jadi saya langsung ke push button. Misalnya ini, kalau Anda mengingat, ini push button untuk off. Kalau di gambar instalasi kemarin yang kita bahas, ini PB2 ya. PB2. Ini push button on. PB1 ya. Keluarnya ke relay gitu. Itu kan ya, outputnya relay. Relaynya kita menggunakan 2 dan 7 gitu. Tapi kalau di instalasi tenaga biasanya yang waktu kelas 2 kita menggunakan magnetic contactor. Sama saja sebetulnya. Kalau digunakan di PLC memperlakukannya sama. Agar Anda tidak kesulitan dalam beradaptasi dengan gambar ini, saya ganti dulu dengan magnetic contactor A1, A2 gitu ya. Seperti itu. Sementara gambar powernya ya pasti begini gitu. Ini MCB F gitu ya. Ini relay atau magnetic contactor A1, ini A2. Karena dia menjalankan satu buah lampu, ya ini lampu gitu. Ini gambar powernya kan gitu. Instruksinya adalah bagaimana caranya ketika ditekan PB1 lampu on. Ini on gitu ya. Ini on sehingga menyalakan lampu. Ini tutup. Ini tertutup. Dan ketika tekan PB2 maka dia akan mati. Dia kalau ditekan PB1 pasti dia on. Ya, ini pasar, ini netral. Kalau ditekan PB1 pasti dia on. Karena dia on, maka ini akan tertutup. Lampu akan menyala. Ketika dilepas PB1, maka dia akan off. Ini pun akan off. Ini akan off. Supaya instruksi tadi terpenuhi, PB1 ditekan, ini akan on, ini akan on, ini nyala lampunya. PB2 ditekan, ini mati. Maka pada saat PB1 dilepas, ini harus harus tetap dalam keadaan hidup sehingga menahan lampu supaya tetap nyala. Maka di sini ada pengunci. Oke. Ya, kalau di relay agak kesulitan pengunci ini, makanya saya mengganti relay itu dengan ini. Tapi pada saat di PLC itu digunakan sama gitu ya. Nanti kita akan bahas. Ini milik magnetic contactor. Milik ini.
yang 13, 14. Ini gambar kendali pada instalasi memasang satu buah lampu dengan dua buah push button. Lantas bagaimana di CX programmernya menerapkan ini? Maka di CX programmer sebetulnya sama saja. Kalau nanti Anda tinggal ngedrag yang simbol MC, PB2 Anda kasih nama drag NO, untuk PB1 Anda kasih nama drag output relay, yang bernama magnetic contactor Anda kasih nama. Jangan lupa kasih pengunci, Anda juga drag pengunci. Ini milik magnetic contactor. Terus Pak, PB2 PB1 ini dia kan punya alamat. Iya, antara alamat input dan alamat output itu berbeda. Alamat input itu biasanya diawali dengan simbol 00 di CX programmer. Di gambar yang tadi, PB1 itu alamat portnya itu adalah 0000. Ya, 00 ini alamat port yang akhir. Ini 001. Sorry. 001 ini alamat port yang di instalasi yang tadi. Sementara di output, alamat itu diawali dengan 10. Kebetulan dikeluarkan melalui relaynya itu adalah 000. Ini di alamat port relay 1. Jadi ketika di enter Anda kasih simbol ini, biasanya kalau input akan berubah alamat ini menjadi 1, menjadi I 00 gitu. Benar berarti karena dia input I01 akan berubah alamatnya. Jadi ketika Anda inputnya maksudnya, yang ini akan berubah menjadi Q00. Kalau sudah muncul Q itu dia bisa dikeluarkan. Tapi kalau dia tidak muncul Q, software berfungsi tapi tidak bisa digunakan di hardware. Jadi harus muncul Q. Sama ini juga harus muncul Q dulu. Ini harus muncul I, ini harus muncul Q. Karena kenapa? Karena nanti di output itu ada alamat 20 juga. Alamat 20 misalnya 000. Dia bisa berfungsi di software, tapi pada saat dikeluarkan alamat 00 ini nggak bisa diakses oleh angka 2 ini. Karena dia tidak punya port eksternal, dia hanya memori internal. Tidak ada, tapi seolah-olah ada itu. Tapi kalau alamatnya sudah muncul Q, ada outputnya juga ada, portnya juga ada gitu. Itu ya yang membedakan. Jadi kalau diawali dari 10, softwarenya ada, portnya ada 00. Tapi kalau diawali dengan 20, softwarenya ada, tapi portnya tidak ada 00, milik angka 2 ini. Jadi untuk apa Pak fungsi ini? Ini adalah untuk membantu satu sistem programming. Misalnya ada ladder yang berlapis, tapi si outputnya ini tidak perlu dikeluarkan gitu, hanya untuk membantu program. Outputnya ini tidak ada untuk dikeluarkan maksudnya. Misalnya timer atau MC bantu itu yang tidak perlu dikeluarkan, magnetic contactor bantu gitu ya. Atau kinerja-kinerja yang lain yang memungkinkan untuk di backup oleh beberapa MC yang tidak, atau magnetic contactor yang tidak harus dikeluarkan magnetic contactornya, maka digunakan angka 2. Untuk apa? Supaya port output itu bisa efektif kita gunakan. Port output yang pada Omron 20 IO sebanyak 12 output itu bisa kita efektif kita gunakan. Bisa jadi sebetulnya output yang diinginkan itu lebih dari 12 dengan output bantu. Nah, angka 2 ini membantu kita 2000, 20001, 20002 dan seterusnya. Banyak bisa kita gunakan tanpa harus dikeluarkan portnya. Nah, ini gambaran kira-kira menggunakan CX programmer. Jadi sama sebetulnya antara diagram yang dibuat oleh sistem kendali dengan ladder yang ada pada CX programmer. Silakan Anda belajar, install dulu CX programmernya, dan kemudian Anda bisa berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.